Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita kan kelompok 8 ya. Iya. Ya, kemarin ngebahas tentang apa? Korupsi di dalam Islam. Nah, terus kan kita juga ada tugas tuh buat ngediskusiin tentang materi kita tersebut. Ya, betul. Jadi kita disuruh ngasih pendapat kita buat diskusiin tentang korupsi dalam Islam ini. Jadi Pan ini duluan ya. Boleh. Oke. Jadi menurut Pan ini korupsi dalam Islam ini dianggap sebagai salah satu perbuatan yang paling tercela dan sangat dilarang. Betul. Jadi terjadi ketika seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola harta atau kekuasaan umum seperti pejabat, pemerintah atau pemimpin organisasi yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Jadi hal tersebut tuh gak cuma melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, tapi juga merugikan masyarakat secara luas yang menyebabkan ketidakadilan, ketidakbijaksanaan, ketidakstabilan ekonomi, serta kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah lembaga publik. Yang saya kasih kayak gitu. Iya, betul. Terus jadi dalam Islam nih korupsi dipandang sebagai dosa yang serius karena melibatkan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengelola harta dan kekuasaan dengan adil dan tanggung jawab. Terus juga Rasulullah SAW ini dan para sahabatnya juga memberikan teladan yang jelas dalam mengelola harta benda dan kekuasaan publik secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Mereka mengajarkan bahwa setiap pemimpin atau pengelola harta akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas bagaimana mereka menggunakan kekuasaan dan harta yang dipercayakan kepada mereka. Terus gimana pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam Islam ini? Ditekankan dengan cara membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Setuju? Setuju. Benar Pak Dini? Ya? Ya, betul maksudnya. Islam ini ngedorong pemerintah dan pejabatnya untuk menjalani tugas mereka dengan amanah dan jujur. Sistem hukum Islam menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi sebagai upaya untuk menjaga keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat. Terus selain itu juga nilai-nilai moral kayak amanah, insan atau berbuat baik, dan keadilan sosial menjadi landasan bagi pencegah korupsi di dalam masyarakat Muslim. Nah, dalam sejarah Islam tuh terdapat banyak contoh bagaimana para khalifah atau pemimpin mengatasi korupsi dengan tegas. Jadi contohnya nih salah satunya ada Khalifah Umar bin Khattab, dikenal karena ketegasannya dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik dan memastikan bahwa setiap dana yang dikelola oleh pemerintah disalurkan dengan adil dan transparan kepada masyarakat. Nah tuh, jadi dari Khalifah Islam aja ada contohnya gitu, ada gambarannya, ya kan? Ya, jadi individu Muslim juga memiliki peran penting dalam memerangi korupsi dengan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-harinya, mencakup kayak menghindari korupsi seperti suap atau nepotisme, serta mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan tempat kerja atau komunitas, serta mendidik diri sendiri dan masyarakat tentang bahaya korupsi dan konsekuensinya adalah langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap masalah ini. Jadi Islam menurut itu tidak cuma
ngasih pandangan moral dan hukum terhadap korupsi, tetapi juga memberikan pedoman praktis untuk membangun masyarakat yang adil, bermoral dan bermanfaat bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Kalau menurut Ainhovianti gimana? Kalau menurut saya sih pandangan Islam tentang korupsi sudah sangat jelas dan tegas ya, karena korupsi itu kan dilarang dalam ajaran agama Islam dan dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk. Udah gitu kan merugikan orang lain kan. Nah, dalam Islam juga korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadinya masing-masing dari harta mereka, terus dari harta, waktu maupun izin yang bukan menjadi haknya. Dengan begitu korupsi juga dikenal dengan istilah gulul, yang dimana gulul ini artinya itu berkhianat atau menggelapkan. Nah, para ulama juga sudah menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliyah yang harus disudahi dan termasuk dalam salah satu perbuatan yang sangat merugikan. Terus dalam ajaran agama Islam juga terlarang gitu dan dianggap sebagai perbuatan yang dapat merugikan manusia yang lain. Jadi kayak buat merugikan orang lain juga. Terus kan Islam juga mengajarkan bahwa bersumpah kesewenang-wenang dan penyelewengan ya. Nah, yaitu salah satu sikap hidup yang dapat menyakiti manusia yang lain gitu loh. Terus korupsi juga dilarang dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti cek di Al-Quran, itu dibuka penjelasannya apa, pengertiannya apa, kayak gimana, yang dimana itu tuh ayat tersebut itu mengajarkan makan harta dengan jalan yang batil dan menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya. Nah, salah satu untuk mencegah korupsi ini pendidikan anti korupsi melalui perspektif Islam dapat disampaikan dengan dasar dalil Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum tertinggi dalam Islam. Pendidikan ini dapat membantu menumbuhkan moral yang baik dan mencegah perilaku korupsi di kemudian hari. Begitu teman-teman kalau menurut saya. Oh, baik. Terima kasih, Ai. Boleh silakan. Ya. Pendapatnya gimana? Kalau menurut saya pendapat tentang korupsi dalam Islam itu yaitu agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Meliputi segala apa yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang luput diatur oleh Islam apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan. Bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan dari kata al-adin dari bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-adin atau al-Islam. Buat Ainhovianti, mengapa korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam Islam? Untuk pertanyaan itu mungkin menurut saya karena kan korupsi itu kan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam ya, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, salah satu contohnya itu Rasulullah SAW serta para sahabatnya juga memberikan salah satu contoh teladan yang jelas dalam mengelola keuangan dan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan begitu korupsi tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga publik. Seperti itu, Widya, mungkin kurang lebihnya. Oke, selanjutnya. Kalau menurut Andini, gimana sih hukuman bagi pelaku korupsi menurut Islam tuh? Apa gitu hukumannya? Iya. Kalau menurut saya sih pelaku korupsi akan menghadapi hukuman yang keras ya di dunia dan di akhirat pastinya.
Nah, yang di dunia ini hukumnya bisa berupa sanksi hukum, sanksi sosial. Sementara kalau di akhirat mereka bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau dalam Islam, menghindari korupsi dan mengelola harta atau kekuasaan dengan jujur dan adil merupakan bagian dari ibadah dan kewajiban bagi seorang muslim. Itu Ainovianti. Baik, kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Terus ini boleh dia tambahin tuh. Oke. Bilang gini, mau nambahin gitu tentang mengenai gitu. Saya mau nambahin yang kasih pertanyaan untuk Pandini. Mengenai korupsi menurut pandangan Islam, korupsi dalam Islam tidak hanya mencakup penyalahgunaan keuangan atau kekuasaan, tetapi juga mencakup segala bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan kepercayaan, dan tindakan yang merugikan masyarakat secara umum. Ini termasuk nepotisme atau suap atau penyuapan, penggelapan dana publik, dan segala bentuk praktek yang merugikan hak-hak orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut teman-teman gitu, apa yang membuat korupsi itu berbeda dari kesalahan atau dosa lainnya dalam Islam gitu? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu gitu? Mungkin? Mau coba jawab? Ya boleh. Ya menurut saya sendiri ya itu termasuk ya salah satu dosa juga ya. Tapi itu tuh dosa yang paling yang paling merugikan orang lain juga gitu loh. Oh iya, karena kan bukan hanya merugikan diri sendirinya juga kan. Nah kan kayak misalnya dosa zina, mabuk, itu kan ditanggung diri sendiri ya, nggak Iya. Nah kalau di korupsi ini malah merugikan orang lain, masyarakat, negara, mungkin juga itu sih. Jadi bisa jadi kemungkinan besar banget itu dosanya mungkin gede banget, soalnya nanggung warga negara Indonesia dan senegara gitu. Iya. Tidak. Kalau menurut dia? Sama sih, kayak buat korupsi itu tuh dosanya tuh sangat besar. Nggak cuman kayak masalah nanggung sendiri gitu loh. Tapi dia tuh bukan nanggung sendiri, emang nanggung sendiri, cuman tuh dia tuh dosanya tuh lebih kejam banget. Kayak dia tuh harus menanggung semua, terus ganti ganti ruginya juga lumayan cukup besar juga sih. Enggak mungkin ngegantiin ruginya juga bukan hanya di dunia ya, Iya. Kayak Di akhirat. Dia kayak gimana? Iya. Nah, dosanya di dunia aja udah kelihatan. Kayak ya mungkin dia contohnya dia nebus itu kan dia dimasukin ke penjara, nebus pakai uang, belum lagi harta yang lainnya keambil yang bukan hak milik dia. Itu udah kejam banget kan di dunia, gimana lagi nanti di akhirat gitu loh. Iya, parah. Betul, setuju. Ya udah teman-teman, mungkin diskusi kita cukup sampai di sini, atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup sih. Udah cukup. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya yang diluangin buat diskusi pada hari ini. Ya, Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.